Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penuntun saat teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini Rabu 8 Februari 2023. Sukacita anak-anak Allah, Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Kualitas hidup seseorang sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh status maupun identitas mereka. Kegagalan dalam menghayati identitas sebagai manusia utuh dengan tubuh, jiwa, dan roh berdampak pada relasi sosial dan kerohanian yang kurang baik. Banyak suku, bangsa, agama maupun budaya berusaha memperkuat identitas mereka dengan berbagai atribut seperti marga, simbol-simbol keagamaan, dan berbagai tradisi yang dianggap baik. Tujuannya adalah untuk merepresentasikan keunikan mereka. Kekristenan juga memiliki berbagai identitas maupun atribut yang merepresentasikannya, contohnya salib. Namun atribut itu bisa disalahgunakan apabila gagal menghayati dan memaknainya dengan tepat. Istilah anak-anak Allah merupakan suatu identitas sekaligus status yang dimiliki orang Kristen. Yesus menegaskan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 bahwa orang-orang yang percaya kepadanya diberikan otoritas untuk menyandang status sebagai anak-anak Allah. Rasul Paulus dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai 10 juga sangat menekankan identitas dan status orang Kristen sebagai anak-anak Allah. Status ini kita peroleh semata-mata karena anugerah Yesus Kristus dalam menetapkan dan memilih kita sebagai anak-anak Allah sesuai dengan kedaulatan dan kehendak bebas Allah. Efesus 1 ayat yang kelima. Tujuannya supaya hidup kita ditebus dan diampuni dari segala dosa. Pada akhirnya kita mengembalikan semua kemuliaan pada Tuhan karena kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Sukacita yang kita alami sebagai anak-anak Allah merupakan salah satu berkat rohani yang telah Allah siapkan dan tetapkan sesuai rencananya. Allah merencanakannya dan menggenapinya secara sempurna dalam Yesus Kristus. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah menghayati identitas kita dan status kita sebagai anak-anak Allah dengan penuh syukur? Kita bisa memiliki fondasi identitas dan status yang terkuat hanya karena karya dan anugerah Yesus Kristus. Karena itu, bangunlah sukacita kita hanya melalui Yesus Kristus, sebab Kristus telah menganugerahkan keselamatan dan segala berkat rohani yang menyertainya, termasuk sukacita yang terdalam. Hidup penuh sukacita sebagai anak-anak Allah melalui anugerah Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.